Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Pak Muhammad Depok hadir Ustadz. Semoga Ustadz sehat walafiat. Amin. Buya Sidik, terima kasih Buya Sidik. Mudah-mudahan istiqomah Buya ya. Oke, Dahlia Budi Hartono juga sudah ada. Oke, Mbak Dahlia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat selalu ya Mbak ya. Mudah-mudahan istiqomah bisa ngaji. Buya Sidik, terima kasih. Semoga berkah. Oke. Kemarin saya selana talahab. Nah, baru depannya adalah wamro'atuhu. Nah, itu ya. Ini wamro'atuhu. Ini ada 3 kata. Oke, Pak Denny Suherlan. Bismillah ngaji. Semoga bisa istiqomah. Amin. Amin Pak Denny, Pak Dani ya, Pak Dani mudah-mudahan istiqomah. Terima kasih Teh Mimin, terima kasih Buya Sidik ya. Azman, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini ada tiga kata wawonya atop imro'atu. Nah, di sini imro'atu itu kedudukan kalimatnya sebagai mubtada. Ya. Mubtada yang dirofakan dengan domah. Wa huwa mudhof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Nah, di sini wawunya dalam keterangan tafsirnya adalah atfun. Ya. Ya, jadi wawunya adalah atfun ala domiri yasla. Gitu. Jadi atfun ala domiri yasla. Jadi wawunya atop, imro'atu adalah maktuf. Ya. Maktuf dari domir yasla. Nah itu. Yasla itu domirnya huwa ya. Domirnya huwa. Nah di sini imro'atu itu mu'anas ya. Nah kenapa kok bisa? Nah, di sini keterangannya. Ya. Maka ini dibaca fi'il madi. Sawwagha. Pakai tasdid. Sawwaghahu. Sawwagha fi'il madi domirnya huwa. Belum bisa menjadi fa'il. Maka hu-nya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Mami Caca, alhamdulillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mom, mudah-mudahan sehat selalu, Mom. Tetap semangat ya, Mom. Oke, Mami Caca, terima kasih bisa hadir lagi ya. Ikut ngaji. Oke. Andalus Travel Umroh, maaf Yai, nyapanya nanti Yai. Langsung. Oh gitu ya, siap. Indra Bai, assalamualaikum Ustadz, Sawangan. Oke, Pak Amiruddin, Bismillah hadir Yai. Derek ngawas. Oke, Kang Argum, izin ikut ngaji. Oke, Lili Wahyudi, assalamualaikum. Ella Badri juga sudah hadir. Oke, siap Pak. Sawwago, ini sawago adalah fi'il madi ya, domirnya huwa belum bisa menjadi fa'il. Maka isim di depannya menjadi fa'il. Kebetulan ketemunya domir dulu. Maka domir mutasilnya itu nempel ke fi'il. Dia menjadi maf'ul bi muqaddam. Oke, Kang Lili Wahyudi. Oke, Mami Caca, amin ya Rob. Masya Allah, terima kasih ya. Pak Romli juga sudah hadir. Oke, Isop Snack juga sudah hadir. Bu Khotimah juga sudah hadir. Oke, lanjut. Maka depannya dibaca fa'il al-faslu. Nah, domir fasol ya. Sawaghahu. Jadi membolehkannya bil maf'uli dengan maf'ul wa sifatihi dan sifatnya. Mana tuh maf'ulnya? Naron. Sifatnya mana? Zata. Nah, itulah yang membolehkan sehingga lafad imro'atu itu bisa menjadi maktuf. Ya, dari maktuf alaihnya adalah domir pada lafad yasla. Gitu ya. Oke, kalau tidak paham, berdoa. Mudah-mudahan difahamkan oleh Allah. Oke, wahia yang dimaksud itu siapa? Wahia, dia adalah domir munfasil kalau di awal dia menjadi mubtada. Mana tadi? Nah ini, mana tadi? Tuh, kok hilang? Nah ini,
Hiya domir munfasil, kalau di awal dia jadi mubtada ya. Maka depannya dibaca khobar. Khobar itu isim yang rofa, maka dibaca ummu. Ummu wa huwa mudof, jamilin, mudof ilaih. Jadi dia yang dimaksud adalah Ummu Jamil. Ya, Ummu Jamil itu imro'atuhu. Nah, itu istrinya Abu Lahab. Nah, gitu. Ya, jadi istrinya Abu Lahab, dan Abu Lahab adalah orang yang kompak. Suami istri keduanya menentang Rasulullah. Subhanallah itu. Oke, Bu Mai hadir ya, Pak Muhammad Fakih. Kalau boleh tahu Pak, tinggalnya di mana Pak? Oke, Bapak masuk grup nanti tahu tinggal saya ya, karena saya kalau menyebutkan alamat pelanggaran Pak. Oke. Oke. Jadi imro'atuhu, istrinya Abu Lahab, itulah yang dimaksud. Siapa dia? Wahia Ummu Jamilin. Nah itu. Jadi antara Abu Lahab dan Ummu Jamil, pasangan suami istri yang keduanya memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa ini, luar biasa buruknya. Ya, nanti sosok seperti apa? Ummu Jamil itu sosok seperti apa? Ya, nanti kita ada penjelasan di Tafsir Munir ya. Oke, jangan ngantuk makanya. Oke. Oke ya. Nanti saya jepit dulu ini biar agak nggak gerak-gerak ya. Maksudnya kertasnya biar nggak gerak-gerak. Nah, saya jepit dulu. Oke. Jadi istrinya namanya Ummu Jamil ya. Nah, di sini dibaca hammalata. Nah, cuman ada dua qiraat. Birraf'i boleh dibaca hammalatu. Ya. Kemudian wan nasbi boleh juga dibaca nasab, yaitu hammalata. Yang biasa kita baca adalah hammalatal hatab, gitu kan ya. Jadi jangan disalahin ketika ada yang baca hammalatul hatabi, karena di sini ada dua qiraat. Jadi boleh dibaca birraf'i, yaitu hammalatu, boleh juga dibaca wan nasbi, dibaca nasab, yaitu hammalata. Tuh, jadi kalau ada yang baca hammalatul hatab, jangan disalahin. Kalau disalahin berarti pamer kebodohan. Ya, udah bodoh pamerin gitu ya. Berarti dia nggak ngaji jalalain. Nah, begitu. Ya, jadi hammalata boleh, hammalatu boleh. Di sini birraf'i, kemudian ada juga wan nasbi. Wa huwa mudhaf, al hatabi mudhaf ilaih, yang dijarkan dengan kasroh. Begitu ya. Nah, itu. Jadi istrinya Abu Lahab hammalata. Hammalata itu membawa, ya, membawa apa? Al-hatabi, membawa kayu. Apa yang dimaksud kayu di sini? Asyauki, duri. Berarti maknanya bawa duri dia. Ya. Kemudian as-sa'dani. As-sa'dan itu kayu yang berduri. Ya. Tulqihi. Nah ini, tulqi ini fi'il mudhari ya. Fa'ilnya adalah hiya, kembali ke Ummu Jamil atau imro'atuhu. Gitu. Tulqi, dia meletakkan, hi-nya. Nyanya kembali ke hatab. Jadi dia meletakkan kayu yang berduri itu fi tariqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam atau pada jalan Nabi yang biasa dilewati, maksudnya begitu. Oh, itu jahatnya istrinya Abu Lahab. Jadi pasangan yang ideal. Ya. Keduanya adalah menentang Rasulullah. Subhanallah itu. Ya, ada nggak sih pasangan suami istri yang kompak dalam menentang ajaran Islam? Ya, itu
Luar biasa itu. Nah gitu ya. Jadi dia membawa kayu gitu ya. Membawa kayu yang dimaksud di situ adalah duri atau as-sa'dan. As-sa'dan itu kayu yang berduri ya. Kalau di sininya apa ya? Ya tahu sendirilah, carilah ya. Kalau di Indonesia itu kayu yang berduri gitu ya. Tentunya nggak gede-gede, kecil-kecil lah, namanya juga jebakan gitu kan. Kalau gede nggak kelihatan. Kelihatan gitu. Tulqihi. Nah, tulqi fi'il mudhari, fa'ilnya hiya, kembali kepada imro'atu atau kepada Ummu Jamil. Dia meletakkannya atau menaruhnya. Fi torikin nabiyyi, fi-nya huruf jar, toriki majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhaf. An-nabi mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat iktirodiyah. Oke. Pokok semalu gitu ya Pak Azhari ya. Pokok semalu. Oh, itu nama kayunya mungkin ya kalau di Malaysia ya Pak Azhari ya. Gitu. Ubu Ihsan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Yanto, alhamdulillah beliau hadir. Pak Bahrudin, terima kasih ternyata hadir. Khalid Arsari, nyimak yai, alhamdulillah istiqomah ya. Jadi dia meletakkannya pada jalan yang biasa Rasul lalui. Itulah sosok istrinya Abu Lahab. Oke, Umu Ihsan terlambat. Gitu, Pak Rahmat Aceh, hadir Ustadz, alhamdulillah. Ya. Nah, maka di ayat 5-nya ini pun masih menggambarkan sosok istrinya Abu Lahab. Fi jidiha hablun min masadin, begitu ya. Fi-nya huruf jar, jidi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Haknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Kalau ada jar majrur di awal bertemu isim yang rofa, maka jar majrur di awalnya itu adalah khobar muqaddam. Pak Supri, pohon putri malu. Oh ya, emang putri malu ada durinya Pak Supri. Ada ya Pak ya. Ya model itulah Pak ya. Jadi fi diha itu. Hablun adalah mubtada muakhir yang dirofakan dengan domah yang bertanwin. Pak Anwar Saadi, terima kasih. Semoga istiqomah. Minya huruf jar, masadin majrur yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Oke, Pak Mulyadi, terima kasih. Gitu. Jadi, fi jidiha. Jidi itu maknanya unuki. Unuki itu leher. Ya. Jadi, pada lehernya, begitu. Pada lehernya Ummu Jamil, itu terdapat hablun. Hablun itu arti aslinya itu tali. Ya. Min masadin. Nah, masad itu tali yang berserabut. Ya. Ya. Hablun min masadin. Jadi fi jidiha unukiha, begitu ya. Jadi pada leher istri Abu Lahab itu terdapat hablun min masadin. Ya. Apa itu? Tali dari apa ya? Serabut gitu ya. Masad itu tali apa? Sabut ya, apa sih ya? Saya nggak ngerti itu. Ya. Tapi di dalam keterangan Al-Munir ternyata Ummu Jamil itu orang yang kaya raya. Jadi lehernya tuh kalungnya mewah. Ya. Kalungnya tuh mewah. Dan ada keterangan bahwa itu simbol ya. Simbol. Jadi lehernya tuh selalu ingin menggosip, ingin mengadu domba. Itu. Jadi hablun min masadin ini maknanya orang yang punya leher yang ketika tidak berbuat namimah, namimah itu mengadu-adu ya, itu nggak betah dia. Jadi dia selalu di mana-mana membuat adu domba.
Itulah gambaran dari hablun min masadin. Ya, jadi digambarkannya dia berkalungkan, nah gitu ya, berkalungkan tali sabut gitu. Sabut itu boleh pintalan ya, pintalan itu, gitu. Jadi dia gatel kalau nggak membuat orang itu bertengkar gitu. Dia gatel, dia selalu kesana kemari itu membuat apa ya namanya, membuat seseorang menjadi bermusuhan itu. Nah, coba kita lihat di tafsir Munirnya ya, apa yang dimaksud dengan hablun min masadin, yang digambarkan bahwa Ummu Jamil itu dia adalah orang yang kaya raya, yang kalungnya itu mewah. Ya, oke ya, coba. Nah, saya mulai dari sini mungkin. Nah, jadi siapa sih Ummu Jamil itu gitu kan ya. Nah ini. Nah ini nih. Kanat itu. Li ummi. Bukan li ya. Iya, li ummi Jamilin kiladatan. Kiladatan pakai kiladatun ya. Karena dia menjadi isim kana. Jadi li ummi Jamil, linya huruf jar, ummi majrur yang dijarkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Jamilin ini mudhof ilaih yang dijarkan dengan kasroh yang bertanwin. Jadi li ummi Jamil ini adalah khobar kana muqaddam. Maka depannya dibaca rofa, kiladatun. Kiladatun itu artinya kalung. Jadi ummi Jamil itu, li ummi Jamilin, pada ummi Jamil itu terdapat kiladatun, kalung. Kalung yang bagaimana? Begitu. Nah, di sini dibaca naat. Fakhiratun. Kalung yang mewah. Gitu. Kalung yang mewah. Ya, itu ya. Fakolat. Lalu dia berkata, Wallata wal uzza. Ini wawunya wawu kosam. Sumpah gitu ya. Pak Mulyadi terima kasih. Demi Lata dan Uzza. Begitu ya. Luar biasa ini ya. Demi Lata dan Uzza. Lata dan Uzza adalah nama Tuhan yang disembah oleh orang-orang Mekah pada saat itu ya. Saat jahiliyah itu namanya Lata dan Uzza. Itu. Bu Tati, Assalamualaikum. Oke, Ustadz tertinggal saya. Waduh, dari mana Bu Tati? Oke, belum Bu, tenang aja Bu. Ki Hamid, hadir Ustadz. Alhamdulillah. Oke, lanjut ya. Jadi wawunya adalah wawu kosam. Ini. Demi Lata dan Uzza. Nah, maka di sini lamnya namanya lam muati'ah. Ini, la dibacanya. Jadi lam yang berada pada jawab kosam. Ini namanya lam muati'ah. Nah, ini depannya dibaca fi'il mudhari yang disambung dengan nun tawkid. Jadi kalau akhirannya fathah, edonma, maka dibuat fathah. Anfaqo yunfiku. Kalau domirnya anak menjadi unfiku. Kalau digabung dengan nun tawkid, maka menjadi unfiqonna ha. Jadi bacanya la unfiqonna ha. Itu. Sungguh aku benar-benar akan membelanjakannya. Oh, berarti kalungnya tuh mau dijual. Buat apa? Gitu kan? Fi adawati Muhammadin. Oh, luar biasa dia. Seorang istri yang berani berkorban untuk memusuhi baginda Rasul. Dia mengeluarkan harta bendanya yang istimewa untuk membiayai. Maknanya begitu. Untuk membiayai permusuhan dengan Rasulullah. Fi adawati Muhammadin. Fi-nya huruf jar, adawati majrur yang dijarkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Muhammadin mudhof ilaih yang dijarkan dengan kasroh yang bertanwin. Jadi di dalam menentang baginda Nabi. Subhanallah. Perempuan loh. Perempuan. Dia rela menjual
kalungnya yang mewah demi untuk memusuhi Rasulullah. Na'udzubillah. Ya, ada nggak ya model kayak gitu ya, istri di sini gitu, maksudnya di Indonesia. Ya, ya, luar biasa. Apa yang Allah lakukan kepada istri yang semacam itu? Fa'aqobahallahu hablan. Ini. Aqoba, ini fi'il madi. Domirnya huwa belum bisa menjadi fa'il. Maka isim yang di depannya dibaca fa'il. Allahu. Gitu. Ya. Iya, Ummu Ihsan, Ummu Jamil, bibi Nabi. Itu. Musuhnya Rasulullah itu saudaranya. Sama dengan kita. Kita kadang kalau bertengkar sama saudara lebih lama daripada bertengkar dengan orang lain. Iya kan? Kenapa itu? Orang kalau cintanya terlalu dalam, ketika tidak suka, maka tidak sukanya itu paten. Lama. Makanya orang banyak bermusuhan dengan saudaranya sendiri. Ya. Atau suami istri. Ketika sudah benci, karena dia pernah mencintai, saling mencintai. Ketika bencinya muncul, maka dendam yang ada. Itulah ketika seseorang terlalu mencintai makhluk. Maka ketika kebenciannya mendalam. Makanya kita sama makhluk biasa saja gitu. Jangan terlalu dalam gitu. Biasa saja. Jadi ketika nggak cocok ya biasa saja gitu. Jangan terlalu dalam. Maka bencinya pun terlalu dalam. Nah gitu ya. Itu. Jadi baginda Nabi musuh-musuhnya adalah saudara-saudaranya, pamannya, bibinya itu. Luar biasa ini. Apa yang Allah lakukan? Fa'aqobahallahu hablan. Hablan ini maf'ul bi. Ya. Maf'ul bi yang kedua. Maf'ul bihi pertamanya adalah ha. Fa'aqobahallahu, maka Allah menghukumnya, mengazabnya. Hablan dengan hablan. Apa tadi hablan? Tali yang maknanya kalung. Ya. Fi jidiha, pada lehernya, min masadin nari. Yang kalung itu terdiri dari pintalan-pintalan api neraka. Kalung itu kan bergerigi ya. Itu buatan dari pintalan-pintalan api neraka. Sehingga lehernya itu terasa gatel kalau tidak mengadu domba. Itu. Coba kita lihat. Apa yang Allah azab kepada istrinya Abu Lahab. Dia buta. Tidak bisa melihat Rasulullah. Ya, begitu turun ayat ini. Nah, ini di sini ada ceritanya ini. Walamma sami'at Ummu Jamilin hadhihi surata. Walamma, dan ketika sami'at itu fi'il madi. Domirnya hiya. Maka Ummu Jamilin. Ummu fa'il yang dirofahkan dengan doma wa huwa mudhof. Jamilin mudhof ilaih yang dijadikan dengan kasroh yang bertanwin. Ketika Ummu Jamil mendengar hadhihi surata. Hadhi ini isim isyarah sebagai maf'ul bih. Maka dibaca as-surata. Kenapa? Badal dari lafad hadhihi. Maka dibaca nasab. Begitu. Kara Budiman, kitabnya Tafsir Al-Munir, ya Pak ya. Bu Ai, terima kasih Bu Ai. Zahra Sam, bukan fi'il mudhari. Bukan Pak, kalau fi'il mudhari domirnya nggak cocok. Ya, kalau fi'il mudhari domirnya jadi ana. Ini tadi siapa ini yang nanyain? Pak Zahra. Zahra Sam, Mbak ya. Mbak Zahra, bukan fi'il mudhari Mbak. Fi'il madi, ya. Jadi fa'ilnya itu nyambung jadinya. Ini aqoba. Nah, kalau dibaca fi'il mudhari domirnya ana. Lalu Allahnya dibaca seperti apa? Aku mengazabnya. Allahnya jadi apa? Gitu ya. Jadi nggak masuk.
Mbak. Jadi aqoba fi'il madi, fa'ilnya Allahu. Maka Allah memberikan akibat kepadanya. Gitu, kepada Ummu Jamil. Ya, karena dia tukang ngadu-ngadu. Ada nggak yang tukang ngadu-ngadu? Ada nggak? Nah, kalau ada, itu turunan Ummu Jamil itu. Teh Mimin ada nggak Teh Mimin yang tukang ngadu-ngadu teh? Perempuan yang tukang ngadu-ngadu ada nggak Teh? Bikin laporan palsu gitu kepada suaminya, akhirnya bertengkar tuh suaminya sama tetangganya. Ada nggak model kayak gitu tak? Kata Pak Muhammad banyak, Pak Teguh tukang gosip. Gitu. Aing mau, Masya Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Rahman ada. Kan, Pak Deris banyak yai, Masya Allah. Wih, mau minta banyak. Pakainya banyak gitu ya. Nah itu berarti dia turunannya itu, turunan Ummu Jamil itu. Ya, perempuan yang ngaji di sini enggak lah, gitu ya Pak Rosmat ya. Apa Bu Yubin tadi jawabnya Pak? Semoga Allah muliakan Ustaz. Masya Allah, terima kasih doanya. Oke. Abah Oji, tidak sedikit, berarti banyak bah. Oke. Pak Edi Mustafa, salam Ustaz. Derek Ngawas, semoga berkah. Amin. Fahri Sam. Oke, infonya jadwal ngaji jam berapa? Jamnya 6:15 Pak. Pak Haji Muhammad soleha amin gitu Pak Haji. Bibin soleha di sini mah. Oke siap Bu. Nah itu kalau ada itu turunannya itu. Ya, tapi jangan punya pikiran orang yang suka pakai kalung, kemudian turunan Ummu Jamil. Awas, bukan itu ya. Kalungnya beda gitu. Ya, kalau Ummu Jamil kalungnya terbuat dari min masad ini, min masadinar, fi jidiha min masadinar itu. Nah, itu kan. Makanya kayak talinya berupa serabut kan itu. Kalau serabut kan apa tuh pintalan-pintalan ya. Dia rajin itu kalau untuk mengadu-ngadu. Oke, Khalid, rahasia jagonahu gimana ya? Istiqomah ya insya Allah. Sering baca kitab, insya Allah banyak menemukan masalah. Itu yang bikin pinter ya, bikin paham. Oke, Bu Mai nggak ada. Oke, lanjut tadi ya. Nah ini. Jadi apa yang dilakukannya? Jadi begitu Ummu Jamil mendengar apa? Turunnya surat ini, surat Al-Masad, dia menjadi membara. Akhirnya apa yang dilakukan? Atats Aba Bakrin. Atats itu fi'il madi. Fa'ilnya hiya kembali ke Ummu Jamil. Ummu Jamil mendatangi. Mendatangi siapa? Aba Bakrin. Kenapa dibaca aba tidak abu? Karena maf'ul bih yang dinasabkan dengan alif karena asmaul khomsah wa huwa mudhof. Bakrin mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Oke. Pak Denny Suherlan, Pak Mudrika juga hadir alhamdulillah. Ummu Izan disimpan di akun Ustadz. Siap. Ada di YouTube nanti Ummu ya. Oke, Pak Haji Maman, kalungnya jual tuh bantu bangun masjid Pak Ustadz. Masya Allah. Subhanallah Pak Haji, terima kasih atas informasinya. Gitu ya, subhanallah. Iya, itu bukan Ummu Jamil Pak Haji kalau yang begitu. Kan Pak Rahman Tia setuju Pak Haji itu kan. Kalau yang itu bukan turunan Ummu Jamil Pak Haji. Ya, lanjut. Ya, jadi atas Aba Bakrin, dia datang kepada Abu Bakar. Wa huwa ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi, nah di sini ada fil masjidi. Jadi waktu itu Abu Bakarnya di mana? Wa huwa, sedangkan beliaunya yang dimaksud adalah Aba Bakrin, Abu Bakar. Ma'a Rasulillah, ma'a dzaraf. Maka dibaca Rasuli, tidak boleh Rasula, tidak boleh Rasulu. Karena ma'a itu dzaraf. Kata setelah dzaraf mudhof ilaih. Maka dibaca ma'a rasuli wa huwa mudhof. Allahi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat iktirodiyah, kalimat sisipan. Fil masjidi, finya huruf jar, al masjidi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Sedangkan
Dia yang dimaksud adalah Abu Bakar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid. Jadi waktu itu Abu Bakar bersama Rasulullah. Nah, apa yang dikatakan oleh Ummu? Nanti dulu, ini masih penjelasannya ya. Ummu Jamilnya ngapain? Wa biyadiha fihrun. Bawanya atop bi huruf jer yadi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Haknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Biyadiha, bila ada jer majrur di awal, dia menjadi khobar muqaddam. Maka depannya dibaca mubtada muakhor, fihrun. Mubtada muakhor itu rofa, hajarun. Apa artinya? Wa biyadiha, dan di tangannya terdapat batu. Berarti Ummu Jamil membawa batu koral. Batu koral apa batu split ya? Pak Gun, pelan-pelan Ustadz. Oh, kenapa? Kenapa Pak Gunawan ini? Pelan-pelan. Oke, siap. Nah, gitu. Jadi, kalau ada jar majrur di awal, itu khobar muqaddam. Maka depannya dibaca isim yang rofa sebagai mubtada muakhor. Biasa diartikan terdapat. Di tangannya terdapat gitu batu. Fihrun itu artinya hajarun. Jadi dia bawa batu. Begitu mendengar turun surat Al-Masad, itu Ummu Jamil nyariin Nabi. Nyariannya di masjid. Nah begitu kan ya. Orang alim itu banyak ke masjid. Masya Allah. Nah, itu. Jadi nyarinya di masjid pasti ada dia. Tuh ternyata beliau bersama Rasulullah bersama Abu Bakar. Faqalat. Lalu Ummu Jamil berkata. Apa yang dikatakan oleh Ummu Jamil? Oke. Balaghoni. Balaghoni. Balagho ini fi'il madi. Domirnya huwa. Menjadi fa'il. Nunya wikoyah. Iyanya domir mutasil nempel ke fi'il. Maka dia menjadi maf'ul bih. Gitu. Waduh, ini anak MK ngaji tafsir Munir sampai kapan ya? Maksudnya sampai kapan itu? Sampai jam berapa gitu apa? Gimana? Ya, kalau sampai kapan? Jawabnya jam berapa? Sampai jam 7:30. Ya, gitu. Pak Deddy Rustandi, kalau jarang ke masjid berarti kurang alim. Ya iyalah, masjid itu adalah rumah Allah. Kita itu harus sering ke masjid. Nah, makna masjid itu bisa juga di rumah. Kita punya tempat sujud. Nah itu. Ya. Bunda Dihan Jahra. Oke, Assalamualaikum Ustadz. Martapura Kalimantan Selatan hadir. Oke, Martapura Kalimantan Selatan hadir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa terus ngaji sama Ustadz. Amin. Oke Bun. Nah, mudah-mudahan istiqomah ya Bun ya. Oke, jadi balaghoni. Balagho artinya sampai. Domirnya huwa. Huwanya adalah surat. Surat Al-Lahab itu tadi telah sampai kepadaku. Siapa yang ngomong itu? Ummi Jamil. Nah, Anna, ini ngomongnya. Anna sohibaka. Ananya adalah akhwatnya Inna. Maka depannya dibaca isim Anna. Isim Anna harus dibaca nasab. Sohiba. Ya, isim Anna yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Kaknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Anna sohibaka. Hajani. Nah itu. Haja ini fi'il madi. Ya. Fi'il madi domirnya huwa. Kalau tidak ada isim yang rofa maka dia fa'ilnya. Nunya wikoyah, iyanya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Hajani sebagai khobar Anna. Ya. Bagus Nabas, terima kasih. Semoga berkah. Zaki Al. Oke, Zaki Al. Pak Anwar Saadi. Ustadz, tafsir Munir. Aduh, kelewat Pak. Monggo diulang Pak Saadi. Boleh diulang Pak. Nun wikoyah itu apa Ustadz? Pak Gun. Nun wikoyah itu nun penegas. Nun penegas. Jadi kalau ada nun wikoyah ini namanya penegas ya. Nun wikoyah, ulangi. Oke, nih ulangi lagi ya. Balaghoni.
Balago fi'il madi, fa'ilnya huwa, nunnya wikoyah, iyanya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Nun wikoyah itu selalu bergabung dengan iya, domir mutasil. Ya, tidak pernah dengan yang lain. Maka dia fungsinya menegaskan. Jadi dianya adalah surat Al-Masad. Ya, telah sampai kepadaku, tidak kepada yang lain. Begitu maknanya. Jadi menegaskan bahwa surat Al-Masad itu, berita itu, nyampe kepada Ummu Jamil. Nah, di sini dia menjelaskan anna sahibaka, bahwasanya sahabatmu siapa? Yang dibilang sahabat, baginda Rasul, mu-nya adalah Abu Bakrin. Abu Bakar. Bahwasanya sahabatmu, begitu. Hajani, dia menghinaku. Gitu. Di dalam surat Al-Masad, Ummu Jamil merasa tersinggung gitu. Merasa tersinggung. Makanya dia mendatangi, mencari Rasulullah ada di mana gitu. Ternyata ketemu lagi di masjid berdua dengan Abu Bakar. Nah, dia ngomongnya ke Abu Bakar. Kenapa dia ngomongnya ke Abu Bakar tidak langsung ke Rasulullah? Begitu. Ya, kenapa kira-kira? Nah, ayo kita ikuti. Ya. Oke. Ummu Ihsan, merah sinyal udah apa? Ya, gitu ya. Jadi bahwasanya sahabatmu dia menghinaku. Oh, karena dia paham surat Al-Lahab itu bercerita tentang dirinya. Begitu ya. Padahal semuanya adalah nama samaran. Abu Lahab nama samaran. Ummu Jamil nama aslinya. Tidak disebutkan Ummu Jamil di dalam surat Al-Lahab. Tapi karena dia merasa, nah itu. Nyambung ya? Karena dia merasa suka menghalangi Rasulullah di dalam dakwahnya. Selalu memperhambat dengan menaburkan duri-duri di jalan yang biasa Rasulullah lalui. Sehingga begitu turun ayat itu, dia merasa tersindir. Marah dia. Ya. Dia selalu mengadu domba. Dan dia merasa tersindir dengan turunnya ayat itu. Makanya dia bilang, balaghoni anna sahibaka hajani. Begitu. Bahwasanya sahabatmu, dia telah menghinaku. Begitu. Maka di sini lanjutannya, wawanya atop. Ini laknya huruf taukid. Depannya adalah fi'il mudore. Dan di ujungnya ada huruf taukid lagi. Jadi kalau ada satu kalimat diapit oleh dua huruf taukid, itu maknanya sungguh-sungguh. La'af. La'af ya. Fa'ala yaf'ulu. Jadi la'af ulanna itu bacanya. La'af ulanna. La'nya huruf taukid. Af'ulanna fi'il mudore yang disambung dengan nun taukid dengan fa'ilnya anak. Ya. Ini, ingat ini, ada dua huruf taukid dalam satu kalimat, itu maknanya sungguh-sungguh, dia tidak main-main. Apalagi diulang sampai dua kali, lihat. Wa'af ulanna, dua kata yang diulang sama, itu taukid juga. Sudahlah kalimatnya berbentuk dua, diapit oleh dua taukid, diulang pula. Gitu. Itu maknanya betul-betul marah itu. Ya, Ummu Jamil. Jadi istri yang doyan marah, turunan dia. Teh Mimin suka marah nggak Teh? Ayo Teh. Jadi istri yang doyan marah itu turunan Ummu Jamil itu. Ya, kalau udah marah itu meledak-ledak itu. Ummu Jamil itu dua kalimat ini. Yang sama diulang. Yang diawali dengan huruf taukid, diakhiri dengan huruf taukid. Nah, la'af ulanna wa'af ulanna. Itu. Sungguh aku akan membalas. Gitu. Itu bilangnya. Sungguh aku benar-benar akan membalas. Dan aku benar-benar akan membalas. Itu ucapan orang yang marah itu. Ya, nafsunya yang di depan. Kebenciannya yang di depan. Tidak ingat bahwa dirinya adalah perempuan. Gitu.
Ayo komentar, ada nggak perempuan yang suka marah-marah? Ya, Umu Jamil Junior, Zaki L, Masya Allah, banyak istri yang suka marah-marah. Oke, Nurmala ada banyak, lupa Muhammad banyak gitu. Ini kitab apa ya? Kitabnya Al-Munir tafsir ya. Banyak, Mbak Hoji tidak sedikit tuh. Mbak Hoji mau ngomongnya lembut tidak sedikit, padahal maksudnya banyak ya, Mbak. Mbak Malia kadang-kadang ya, oh gitu ya, Mbak ya. Oke, sekarang buang itu, marah itu dilarang oleh Rasulullah. Apa yang terjadi kalau marah-marah? Lihat apa yang Allah perbuat. Nah, begitu kan? Wa a'mallahu ta'ala basoroha an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini subhanallah, ini yang Allah laknat kepada istri yang suka menggosip, istri yang suka mengadu-adu. Apa itu? Wa a'mallahu ta'ala basoroha an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Wa a'ma, Allahu fa'il, a'ma fi'il madi. Allahu fa'il yang dirofakan dengan domah. Ta'ala kalimat iktirodiyah. Basoro maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Awas, basoro ini bukan fi'il. Fi'il madinya basuro. Ya, basuro ya besuru. Maka basoron itu adalah masdar. Makanya basoro maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Ha domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Boleh dilihat dalam Kamus Al-Munir. Kamus Al-Munir itu basuro. Basuro yabsuru. Maka bentuk masdarnya basoron. Maka ini isim dibaca basoro bukan fi'il madi. Ya, maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Itu haknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Gitu. Armi Iswar, assalamualaikum Pak Ye. Waalaikumsalam. Pak Hadi Waluyo, alhamdulillah istriku enggak. Masya Allah. Terima kasih Pak Hadi, mudah-mudahan istiqomah. Elaniawa, Allah butakan penglihatannya. Njih ya, Masya Allah, betul itu Mbak Ella. Mbak Ella udah bisa jawabnya. Bisa menerjemahkan. Wa a'mallahu ta'ala basoroha an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah butakan, Allah Ta'ala butakan penglihatannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ummu Jamil tidak bisa melihat di samping Abu Bakar itu ada Rasulullah. Itu kemarahan yang membludak menjadi gelap. Maknanya begitu. Ya, ketika kita marah, kita pun gelap. Gelap dengan aturan-aturan Rasulullah. Ini digambarkan ketika Ummu Jamil mendatangi Rasulullah. Padahal Rasulullah ada di samping Abu Bakar. Tapi karena meledak-ledak kemarahannya ini. La'af'ulanna. Nah, diulang lagi. Wa'af'ulanna. Dia meledak-ledak kemarahannya. Maka jadi gelap. Wa'amallahu ta'ala basoroha an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini sejarahnya, tapi makna hakikinya ketika kita marah, kita lupa dengan syariat. Kita gelap, tidak bisa melihat kebenaran. Itu lambang Rasulullah yang tidak bisa dilihat oleh Ummu Jamil yang saat itu sedang meledak-ledak, sedang marah-marah, tidak bisa mengontrol dirinya. Itu. Makanya jangan suka marah. Orang marah itu gelap mata. Ini dibuktikan oleh Ummu Jamil. Dia gelap mata, di depan ada Rasulullah. Dia tidak mampu melihatnya. Dia hanya melihat sosok Abu Bakar. Baginda Rasul yang di sebelahnya tidak kelihatan. Sehingga Abu Bakar mengatakan, nah ini. Di sini Abu Bakar memberikan penegas ya. Faruwiya anna Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu qala laha. Jadi Abu Bakar berkata kepada Ummu Jamil, hal taroina ma'i ahadan. Itu. Hal taroina ma'i ahadan. Apakah engkau
tidak melihat bersamaku seseorang? Itu yang dikatakan oleh Abu Bakar kepada Ummu Jamil. Apakah engkau tidak melihat bersamaku seseorang? Apa jawabnya Ummu Jamil? Malah tambah marah. Faqalat. Ini tambah marah ini. Ini A-nya adalah huruf istifham. A-nya adalah huruf istifham. Tahza'u fi'il mudhari. Fa'ilnya adalah anta. Bi-nya huruf jar, iya-nya domir mutasil sebagai majrur. Jadi dibaca at-tahza'u bi. Apakah engkau mengolok-olok diriku? Tuh. Tambah marah. Ketika Abu Bakar bertanya baik-baik, hal taroina ma'i ahadan. Apakah engkau tidak melihat bersamaku seseorang? Ummu Jamil malah marah. Apakah engkau memperolok-olok diriku? La aro, aku tidak melihat. Gitu. La aro ghairaka. Gitu. Lanya nafi, aro fi'il mudhari, fa'ilnya ana. Ghairu maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhaf. Kaknya domir mutasil sebagai mudhaf ilaih. Apa tadi? La aro ghairaka. Aku tidak melihat selainmu. Tuh. Ini simbol. Ketika seseorang marah, tidak mampu melihat syariat Rasulullah. Gitu. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari sifat marah. Ya. Karena marah itu membutakan kebenaran. Ya. Membutakan kebenaran. Makanya Rasul membimbing kita. Kalau kita sedang marah dalam kondisi berdiri, duduklah. Ketika duduk masih marah, berbaringlah. Ya, masih marah juga, ambil air wudhu. Gitu. Ya, mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Ayo, monggo komentar. Ya, jadi Ummu Jamil adalah sosok orang yang cepat terbakar, mudah marah. Allah gambarkan Ummu Jamil berkalungkan apa tadi? Tali serabut ya. Min masadin, dan tali serabut itu dari neraka. Ya, digambarkan dalam posisi fisiknya, dia selalu pakai kalung yang mewah-mewah dan dia berani menjualnya demi memerangi Rasulullah. Subhanallah itu. Ya, mudah-mudahan kita dihindarkan dengan hal-hal seperti itu ya. Amin gitu ya. Oke. Iya, Kisma. Oke, monggo. Boleh ya, Kisma. Masuk grup dulu tapi ya. Boleh. Masuk grup dulu biar nanti diakui. Diakui satu majelis gitu kan. Saya punya majelis namanya MT Baris kayak gitu. Ya, makanya nanti ada stempelnya di situ. Begitu kan ya. Masya Allah. Mudah-mudahan. Oke. Pak Zaki L, jodohnya Ummu Jamil sesuai ya Ustadz, dapat Abu Lahab. Sesuai banget gitu Pak. Gitu, makanya satu pasangan itu antara Abu Lahab dan Ummu Jamil, Abdul Uzza dan Ummu Jamil. Makanya diabadikan di dalam surat namanya Al-Masad atau Al-Lahab. Ada juga Tabat. Jadi ada 3 nama ya. Oke. Iya, ada Pak. Bapak nanti DM aja di akun saya, ada yang bisa dikomunikasikan Pak. Oke. Om Ju, Assalamualaikum Yai, pengen masuk grup, monggo, monggo Pak. Jadi itu di akun saya ada ya, bisa di apa ya, di WA insya Allah. Ya, mudah-mudahan lebih mempererat persaudaraan. Oke, izin turun Ustadz, Azhar Sob, monggo. Ya. Oke, baik insya Allah. Akisma ya, mudah-mudahan. Lope-lope, jodoh sekafa sekufu. Oh gitu ya. Lope-lope namanya jodoh sekafa sekufu. Pak Haji Muhammad, Ummu Jamil wanita kaya yang hasud dan pemarah. Nah itu, subhanallah, begitu Pak Haji. Ya, hasud dan kaya. Kalungnya itu bisa membiayai untuk memerangi Rasulullah.